Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2, kelompok 3 akan membawakan materi musik kontemporer. Yang beranggotakan satu ada Alfian Mulyana, selanjutnya ada Beatrice Harista, yang selanjutnya ada Heri Naufar, dan yang selanjutnya ada dengan saya sendiri, Muhammad Rifki Syalam. Kemudian ada Muhammad Torik Hafiz, ada Najwa Rizky Ramadhani, ada Nur Fauzia Latif, ada Nurul Hasana, dan yang terakhir ada Sultan Fajar Ramadan. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian musik kontemporer. Saya Sultan Fajar Ramadan dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan pengertian musik kontemporer. Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut musik garda depan, avant-garde, karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Secara gampangnya, kontemporer memiliki arti masa kini. Musik kontemporer adalah jenis musik yang baru diciptakan, alias belum pernah diciptakan sebelumnya. Dan selanjutnya ada sejarah musik kontemporer. Nama saya Nurul Hasana dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan sejarah musik kontemporer. Seni musik kontemporer mulai ada sejak abad ke-19. Munculnya musik ini karena adanya gerakan aliran seni lukis impresionis. Gerakan tersebut dibentuk oleh sekelompok pelukis asal Prancis yakni Monet, Renoir, Degas, dan lain-lain. Mereka tidak setuju dengan pandangan romantisisme yang ketika itu telah diterima oleh banyak orang dengan aliran baru, yakni impresionisme yang lebih mengutamakan kepada impresi atau kesan yang dibuat oleh karya seni. Di kuartal terakhir abad ke-19, musik orkestrasi dan piano mulai membuat suara-suara merdu baru yang biasanya materialnya bersumber dari seni sastra atau seni lainnya. Di abad ke-20, musik itu sendiri menggambarkan adanya pengaruh sastra dan seni pada mekanismenya. Di abad saat itu hingga saat ini menimbulkan bunyi yang enak didengar, dan impresionismenya sangat kental atau dikenal dengan eksperimen 12 nada. Musik di era saat ini banyak memiliki variasi gaya dari postmodernisme sampai dengan impresionisme, bahkan timbul pula konsep melodi irama baru dari Bantok, Stravinsky, Prokofiev, Koplet, Shostakovich, Barber, dan Gorecki. Ya, itulah tadi sejarah musik kontemporer, dan yang selanjutnya ada unsur-unsur musik kontemporer. Nama saya Alfian Mulyana akan menjelaskan unsur-unsur musik kontemporer. Kontemporer ada 4, yaitu warna nada atau disebut dengan tone color, yang kedua harmoni, yang ketiga ritme, yang keempat melodi. Warna nada dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Sedangkan harmoni dalam musik kontemporer dikenal istilah polychord, di mana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni musik kontemporer juga menggunakan 4 kunci nada, sedangkan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan, bukan yang tak beraturan. Yang keempat, melodi. Melodi dalam musik kontemporer dikenal sebagai range yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa kontel center. Ya, itulah tadi dia unsur-unsur musik kontemporer yang dibawakan dari Alfian Mulyana, dan yang selanjutnya ada karakteristik musik kontemporer. Akan menerangkan tentang karakteristik musik kontemporer. 1. Liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. 2. Ada melodinya, harmoni yang disonan. 3. Ritme yang kompleks. 4. Terdapat banyak suara perkusi. 5. Suara dari alat musik tiup, wood, wind, dan brass, serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. 6. Penggunaan suara sintetis dan elektronik. Ya, inilah dia karakteristik musik kontemporer. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri musik kontemporer. Saya Beatrice Harista akan menjelaskan tentang ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama adalah judul-judul aneh dan asing tampaknya sangat lazim digunakan dalam karya-karya musik kontemporer.
Yang kedua adalah tema-tema percintaan, kegalauan, duka, dan kegembiraan sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Yang ketiga, ada instrumen dalam musik kontemporer tak terbatas pada alat-alat musik saja, namun setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Yang keempat adalah konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Yang terakhir adalah komponis musik kontemporer seringkali menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Nah, selanjutnya ada fungsi musik kontemporer secara umum. Fungsi musik kontemporer secara umum. 1. Fungsi religi atau keagamaan. Sama saja dalam dunia seni musik, yang mana memiliki fungsi untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan. 2. Fungsi komunikasi, yaitu menggunakan musik untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada masyarakat. 3. Fungsi pendidikan. Dalam musik grup, atau sebut saja ensemble, diperlukan kerjasama tim agar musik yang tercipta harmonis. 4. Fungsi artistik adalah fungsi yang ditunjukkan sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya. 5. Fungsi rekreasi atau hiburan merupakan fungsi yang tidak lepas dari sebuah karya seni pertunjukan. Selanjutnya ada fungsi seni musik kontemporer secara khusus. Fungsi seni musik kontemporer secara khusus. Yang pertama, aktualisasi data bermusik para komponis. Yang kedua, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Ketiga, mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar pada tradisi maupun tidak. Ya, itu tadi dia penjelasan tentang musik kontemporer. Apabila ada salah kata, salah dalam mempresentasikan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelas 12 IPA 8, Sekolah SMA Negeri 8 Denpasar akan menampilkan sebuah karya musik kontemporer yang berasal dari barang-barang bekas. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ade Uspaningrum. Nama saya Nimade Ayu Prasista Dewi. Nama saya Ana Agung Sagolisya Mutiara Nariswari. Nama saya Pandi Igede Weda Astawa. Nama saya Ana Agung Muda Agung Satria Dayana. Nama saya Inyoman Wahyu Surasna Wedrayana.
Sekian karya musik kontemporer dari kelompok kami yang dapat kami tampilkan. Jika ada salah ketukan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.